们，大家早上好，我们又见面了，很高兴啊！大家可以在这个网络，虽然不能直接，但是我们可以在网络一起见面，一起唱诗，一起听到，这是很喜乐的事。今天早上我们有唱2首圣诞歌。然后今天也是杜牧师这个新二传道带来信息。这个时候我们大家先预备心，我们要开始今天早上的聚会。我们祷告。我们先唱嘉陵颂。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中。多少次爱化作一个家里，我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的花，它是那陈年的酒，它是那永恒的爱，又住在其中。多少次爱化作一个家里。我们在唱诗歌本呀，是在圣教诗歌99首，声音柔和，声音谦卑。声音柔和，声音谦卑，听我膜拜看出神。牛羊在旁，孩童安详，万有之主基督王。天使赞美，民族悲响，歌声嘹亮，星星，万有之主基督王。无人夜里看守羊群，黑天不眠到天明。不见奇光，天使传讲，美好信息传福音。天使传信不再忧伤，赞美歌声到天亮，基督美丽即降生。我们低头祷告。我们在天上的父，我们满心感谢赞美你。今天我们大家早上又可以在这个网络，可以一起见面，一起来敬拜，一起来赞美。主，我们实在感谢你，你怎么样保守我们一个礼拜的过去，但是我们仍然给我们有喜乐、有健康的身体。主，我们非常的感谢你，求恩主继续的帮助我们，让我们无论在家里，我们仍然可以来听主的话语，也可以在
家里为多人祷告，在家里可以用唱诗来赞美主。主，我们将我们每个家邻的弟兄姐妹完全交托。主啊，让主的爱、主的恩典仍然保守着他们。我们将今天早上的讲员新二传道交托在主的手中。主啊，求你使用他，高抹他的口，让他所讲出的每一句话能够造就我们，叫我们每个人的心完完全全交托。求主预备我们的心，祷告交托是奉主名所祈求的，阿们。我们再唱一首诗，109首，也是个本。我们唱对我诉说耶稣故事。诉说耶稣故事，神已美居在我心，对我诉说宝贵故事，最奇妙可爱佳音，诉说天使如何歌颂，庆贺耶稣的降生。平安归真，对我诉说耶稣故事，神已美居在我心，对我诉说宝贵故事，最奇妙可爱佳音。Warta berharga sekali yang pernah aku dengar, bahwa di malam lahir yang malam menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, sejahtera bagi manusia. Tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali yang pernah aku dengar。我们来读经，在约翰福音是第9章第4节，趁作百日，我们必须做那差我来子的工，黑夜将到，就没有人能做工了。我们再读一次，约翰福音第9章第4节，趁作百日，我们必须做那差我来子的工，黑夜将到，就没有人做工了。我们把以下时间交给新二传道。Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam ibadah pada siang hari ini melalui Komisi Usia Indah. Kita bersyukur kita diberi kesempatan bisa berjumpa melalui ibadah ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Terima kasih untuk pertemuan tatap muka melalui persekutuan Komisi Usia Indah pada siang ini Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk boleh sama-sama merenungkan firman-Mu.
berkati opa oma, boleh memberikan hati, mendengar dan menyimpan di dalam hati untuk boleh menjadi pegangan iman di dalam pengharapan akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dikasih Tuhan dan setiap kita yang mengikuti ibadah usia indah pada siang hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 23. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan padanya dan dalam mimpi yang berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Dan dilanjutkan dari Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 33. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita semua hari ini. Pak Oma yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Dia Yesus. Melalui kedua bacaan kita tadi, kita belajar akan firman Tuhan hari ini. Dia Yesus. Kata-kata malaikat Gabriel yang berjumpa dengan Yusuf, anak Daud, juga kepada calon istrinya
yaitu Maria, bahwa anak yang dikandung Maria harus dinamakan dia Yesus. Waktu Maria mengandung oleh Roh Kudus, Yusuf merasa diam-diam akan menceraikan. Tetapi niat itu berhenti karena Maria akan mengandung seorang anak laki-laki. Dia Yesus namanya. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Satu misi Yesus yang dikandung Maria oleh Roh Kudus, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Dosa manusia tidak bisa ditebus dengan perjanjian lama binatang yang dikorbankan, tetapi sudah tidak berlaku lagi karena manusia tetap berbuat dosa. Sampai puncaknya di kitab Maleakhi. Dan 400 tahun Tuhan tidak memberikan nabi. Dan melalui waktu perjanjian baru inilah Tuhan menggenapkan bahwa keturunan Daud akan muncul satu tunas baru yang akan mengalahkan kuasa dosa, kematian, karena iblis yang mencengkeram yang telah dilakukan sejak kitab Kejadian, di mana Tuhan telah menjatuhkan dosa kepada Adam dan Hawa. Maka keturunannya yaitu Hawa akan mematok kepala iblis, yaitu dia Yesus yang kita baca. Kalau kita membaca di dalam kitab yang kita baca yaitu Lukas, bahwa Yesus adalah keturunan daripada Adam. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Silsilah ini menunjukkan bahwa keturunan Adam di dalam Yesus dari Yusuf. Tuhan membuktikan bagaimana silsilah itu membuktikan bahwa berita janji Tuhan sudah ribuan tahun telah digenapi di dalam kitab Matius pasal 1 dan di dalam Lukas. Tuhan menolong kita bahwa Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan umatnya untuk menyelamatkan. Tuhan tidak lupakan janjinya. Bahkan ketika umat Israel yang akan dibawa ke Babel, Tuhan pun memberikan pengharapan melalui kitab Yesaya. Sebab seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Raja damai, besar kekuasaannya, damai sejahtera tak berkesudahan. Damai sejahtera di atas tata Daud dan keadilan kebenaran selama-lamanya. Tuhan Yesus terus dikuatkan melalui nabi-nabi yang berbicara bahwa keturunan Daud akan memberikan dia Yesus, seorang penasehat ajaib, Raja damai. Tuhan Yesus memberikan kehidupan, menyelesaikan dosa bagi umatnya. Yang kedua, kita belajar dia Yesus
memiliki kerajaan selama-lamanya. Tidak hanya menyelamatkan manusia dari cengkraman dosa, tetapi yang kedua, dari Yesus itulah punya kerajaan selama-lamanya. Yesaya sudah menulis, dan di dalam Lukas 1 tadi juga kita baca bahwa kerajaan Allah selama-lamanya. Ketika Maria mengandung, akan mempunyai seorang yang akan besar, yang disebut anak Allah yang maha tinggi. Dia akan menduduki tahta Daud. Dia memiliki kerajaan tak berkesudahan. Opa oma yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Ketika kita membaca kitab namanya Wahyu, kita juga membaca di dalam Wahyu 1 ayat 17, ketika Yohanes bertemu dengan Yesus di dalam penglihatan, dia sujud menyembahnya karena Yesus berkata, "Jangan takut." Yohanes saat itu ada di Pulau Patmos. Akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup selama-lamanya. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan Yesus yang dilahirkan punya kuasa yang kekal. Berita Yesus, dia Yesus, juga diberitakan oleh Paulus. Dia mengatakan bahwa jika kemah bumi ini dibongkar, dia telah menyediakan yaitu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat manusia. Opa oma yang dikasihi Tuhan, dia Yesus adalah Tuhan yang kekal, yang memberikan keselamatan kepada kita. Dunia ini dengan pandemi ini kita sudah terbatas. Gerakan kita sudah terbatas. Tapi dia Yesus yang lahir, yang kita akan peringati nanti. Dia menghapus dosa kita. Dia Yesus yang telah hadir di dalam dunia. Dia saat ini ada dalam kerajaannya yang kekal, yang tidak pernah dapat usang oleh waktu. Ini memberikan pengharapan kita di Advent kita, bahwa dia Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang punya selama-lamanya damai sejahtera. Ketika ada di dalam dunia ini, kita opa oma yang sudah usia pasti mengalami banyak kemerosotan di tengah badani kita. Secara alam juga ada kemerosotan, ada pandemi. Secara manusia, kehidupan ini manusia bukan makin baik, tetapi makin merosot secara moralitas. Kalau kita baca firman Tuhan, manusia sudah banyak yang egois, yang tidak mengasihi sesama, bahkan keluarga pun tidak mengasihi. Waktu kita mendengar di televisi, mendengar di YouTube dan sebagainya, ataupun di tengah-tengah masyarakat, bagaimana orang tidak mengasihi sesamanya. Keluarga, kita di tengah kehidupan sekarang ini, pengharapan kita hanya di dalam Yesus yang punya kuasa selama-lamanya. Damai sejahtera ada di dalam tangannya. Di tengah pandemi ini, kita di dalam kegelisahan,
kita tetap mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Dia Yesus mengampuni dosa kita, kita belajar minta ampun kepada Tuhan. Jikalau kita punya kesalahan, mungkin kita pernah tidak mengasihi orang lain di sekitar kita karena kita mungkin egois. Tetapi kita percaya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dia juga memberikan jaminan hidup yang kekal karena Dialah Alfa dan Omega. Jangan takut bahwa akulah Alfa dan Omega. Tuhan begitu luar biasa menjamin kita. Opa Oma tetap semangat, jangan takut. Hidup ini adalah kesempatan yang berharga buat kita untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus. Dia Yesus yang Mesias menyertai kita selama-lamanya. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Hari lepas hari, di tengah pandemi maupun nanti selesai pandemi. Kerjakan bagian hidup kita. Sebagai orang tua, menjadi teladan bagi anak cucu kita. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Tuhan. Dia Yesus yang diberitakan melalui mulut Gabriel kepada Yusuf maupun kepada Maria. Meneguhkan iman kami, Engkau punya kuasa. Hingga saat ini sudah 2000 tahun. Engkau tetap menjaga kami, memberikan iman kepada kami, memberikan pengampunan dosa, dan memberikan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu menenangkan jiwa kami. Kiranya di tengah kelemahan secara fisik kami, secara kehidupan kami di tengah pandemi, kami terus Engkau kuatkan melalui firman-Mu ini. Kiranya iman kami, hati kami makin kuat di dalam Engkau, karena Engkau punya kuasa kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mempertaruhkan hidup kami. Amin. Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus menguatkan kami yang lemah ini Tuhan. Di tengah pandemi, Engkau telah memelihara kami melalui anak cucu mantu kami yang bekerja dan memberikan pemeliharaan buat kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan, kami juga bisa beraktivitas sehari-hari dengan sehat. Kami mohon di tengah kelemahan kami, keterbatasan kami di tengah pandemi, kami boleh memiliki damai-Mu, kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami saat ini juga berdoa memohon Tuhan bagi teman-teman kami, khususnya untuk Pak Abun yang sedang sakit, yang sedang diperiksa di rumah sakit, Tuhan hiburkan. Juga Pak Paulus Makali yang masih terus dipelihara Tuhan melalui cuci darah, Tuhan juga memberi penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk Papa Iling, juga Mama dari Semusyuli, Ibu Pince, juga Aili Chuang, Tang Sesing, Aiwan Chin, Ai Cingo, Chun Xiang, Fung Xiang, Jun Xiang. Tuhan, mereka di usia tua dan kelemahan. Kau kuatkan imannya ya Tuhan dalam menanggung sakit penyakit
yang kami mohon Tuhan terus memberi penghiburan buat segenap keluarga yang mendampingi. Juga Mama GI Ivan, juga untuk Pak Sofran, Pak Yahya, juga setiap jemaat Usia Indah. Tuhan, mereka dimanapun mereka berada, Engkau yang melawat mereka satu persatu. Tuhan, Kau berikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah hadir di Indonesia di hari Minggu lalu. Kami bersyukur berkati distribusinya. Tuhan menyertai mereka. Berkati juga untuk orang-orang yang saat ini sedang kesedihan oleh karena bencana alam, baik di Gunung Semeru, Merapi, Iletowo, di Nusa Tenggara, juga banjir di Medan, dan di Banyuwangi, dimanapun Tuhan yang saat ini mengalami penderitaan oleh karena bencana alam di bulan-bulan Desember sampai Februari ini. Kami mohon Tuhan, Kau terus menolong mereka, baik pemerintah pusat maupun daerah. Juga Tuhan juga menolong, cukupkan dana yang diperlukan. Kiranya Tuhan juga memberkati usaha-usaha pemerintah meningkatkan ekonomi agar negara kami tetap survive di tengah pandemi ini. Kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Berkati juga setiap orang yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan yang hidup, yang kekal, yang mempunyai kerajaan selama-lamanya, menjadi pengharapan di tengah pandemi ini, memberikan sukacita besar di dalam kesusahan. Mereka merasakan akan kekuatan Tuhan. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkatilah gereja kami, dan dimanapun mereka berada, Tuhan mendengar doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. 弟兄姐妹们，在聚会还没有结束之前，我们再唱一首诗，唱一首天上的歌。我们单单唱第1节。我们低头祷告，我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们自用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们聚会到此结束，再见。